pasien-pasien yang baru mengalami cedera yang mungkin masih bisa merespon apa yang kita berikan, dapat bereaksi dengan cukup lambat dan tidak dapat menerima informasi dengan cukup baik. Setelah itu working memory mungkin dapat kita lihat biasanya gangguan ini terjadi kalau mulai terjadi gangguan pada prefrontal cortex dan posterior frontal cortex. Di sini adalah penting untuk pada tindakan-tindakan yang kompleks, untuk tugas-tugas yang kompleks sangat dibantu oleh working memory. Biasanya dites dengan kita coba berhitung mundur pasien misalnya dari 197, 94 rata susah juga ya. Setelah itu anomali subjektivitas di sini bisa terjadi misalnya pada pasien dengan lesi pada parietal atau dominan, biasanya tidak dapat menyadari tidak sadar pada sisi tubuh sebelahnya, tidak sadar pada gangguan yang sebenarnya dialami, beberapa varian yang mungkin dapat terjadi seperti ini, anosoglia, tidak lack of emotional concern, jadi tidak merasa kalau pasien itu sebenarnya mengalami penyakit seperti yang dideritanya dan lain-lain seperti yang dideritanya. Lalu domain of cognition sendiri dapat dibagi menjadi 4, kognisi spasial, memori, general intelligence, dan eksekutif. Di sini fungsi spasial mungkin kalau misalnya tadi pada pasien dengan lesi pada lobus parietal seperti yang saya jelaskan tadi dapat terjadi hemispatial neglect, jadi neglect pada tubuh sisi kontralateralnya, pasien tidak sadar memiliki tangan kanan atau tidak sadar memiliki tangan kiri seperti itu. Lalu di sini juga untuk belajar mengenai orientasi juga akan jadi sulit. Setelah itu juga fungsi-fungsi spasial untuk mengenali lingkungan juga jadi sulit. Di sini juga general intelligence dapat menggunakan Wessel Adaptive Intelligence Skill yang jarang sekali juga digunakan, tapi dapat digunakan untuk menilai secara umum general intelligence pada pasien-pasien pasca terjadi trauma misalnya. Lalu di sini untuk fungsi memori dapat dibagi dua, memori deklaratif dan fungsi prosedural. Kalau prosedural sendiri adalah skill-skill yang tidak kita cari, misalnya biasanya fungsi-fungsi gerakan yang sudah terprogram secara khusus yang bahkan kalau kita lakukan kita tidak sadari. Mungkin seperti saat kita mencari atau mungkin saat kita naik sepeda atau mungkin menyetir yang sudah lama kita pelajari tapi kita tidak sadar. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan gangguan mungkin itu yang hilang. Sedangkan fungsi kreatif adalah fase untuk mengingat, untuk mengambilkan recall dari past experience. Di sini biasanya terganggu, mungkin dapat dibagi menjadi 2. Post-traumatic amnesia, mungkin 3 juga ada menjadikan 3. Post-traumatic amnesia saat terjadi kejadian, saya lupa kejadian di mana. Ada juga antrosit, yang tidak bisa membuat memori baru, bisa kita tes misalnya dengan menggunakan kita sebutkan 3 benda. Nanti berikutnya setelah pemeriksaan 5 menit kita sebutkan lagi, kita minta lagi apakah bisa merecall 3 benda yang kita sebutkan, apakah tidak bisa. Atau atau mungkin yang retrograde, informasi-informasi yang ke belakangnya tidak dapat dikoreksi. Lalu fungsi eksekutif kita tahu ini adalah fungsi dari lobus frontal dan juga dibantu oleh subcortical structure seperti yang disebutkan sini sebagai fungsi planning, fungsi organisasi, fungsi eksekutif, problem solving. Mungkin pasien juga nggak bisa mikir dengan baik, konsentrasi susah. Ini adalah gejala-gejala yang mungkin muncul dan mungkin terjadi dan membutuhkan proses rehabilitasi cukup lama. Jadi sebenarnya kita penting juga untuk mengetahui hal-hal ini, karena hal-hal ini juga yang akan ditanyakan oleh pasien dan menjadi keluhan utama pasien kalau pasien hidup. Terus setelah penanganan, setelah manajemen yang cukup baik, pasiennya selamat, tapi terjadi gangguan-gangguan ini, dan sampai kita tidak bisa menjelaskan kepada pasien kira-kira apa yang terjadi. Di sini juga fungsi eksekutif, kita bilang pada area prefrontal, menjadi 3, medial, orbital, dan frontal. Di sini adalah fungsi-fungsi yang dipegang oleh lokasi-lokasi tersebut. Dapat terjadi misalnya gangguan inisiasi, tidak ada motivasi, tidak menjauhkan diri dari sosial seperti itu, atau mungkin kadang-kadang menjadi impulsif. Jadi ini yang disebutkan mengapa pada pasien-pasien dengan lobus frontal dapat terjadi gangguan kepribadian, bahkan bisa terlihat berubah oleh keluarga. Lalu bagaimana untuk sedikit mengenai penanganan, bagaimana untuk non farmakologi. Kalau kita lihat di sini adalah erroneous learning, karena kalau pasien-pasien dengan gangguan fungsi kognisi dan eksekutif seperti tadi, kalau misalnya saat dilakukan pembelajaran sebaiknya dia tidak disalahkan, karena kalau disalahkan akan mempersulit untuk dia learning curve-nya akan sulit untuk maju saat pasien-pasien seperti itu disalahkan. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu yang salah atau mengatakan sesuatu salah, mungkin kita sebaiknya lebih mensupport, jangan dibilang salah tapi bilang oh ya sudah baik tapi begini.
Mungkin ini juga yang selalu dilakukan oleh Prof juga saat kita menjawab dengan jawaban yang tidak tepat, ya sudah bagus, sudah berusaha menjawab. Padahal salah. Metacognitive learning seperti itu kurang lebih sama. Untuk farmakologiknya mungkin obat-obatan yang dinilai dapat membantu untuk meningkatkan fungsi nanti, dan juga untuk obat, ada juga obat penenang di sini untuk membantu mengurangi agitasi. Dan agitasi dan agresi ini pasien-pasien yang mungkin akan sangat sering kita temukan di ruangan. Jadi kalau kita temukan yang dapat langsung atau mungkin dapat membaik dalam waktu kurang lebih 10 hari atau mungkin kurang, tergantung bagaimana kita menyikapi saat pasien itu terjadi agitasi. Yang penting untuk dievaluasi adalah intensitas agitasinya, durasinya, dan densitas dari agitasi itu sendiri. Itu gimana sebaiknya sih ada asesmen yang terstandar yang kita sendiri sih nggak pernah pakai. Behavior scale, over aggression scale, mungkin saya cari lagi. Treatmentnya pertama kita harus cari dulu dengan pasti apakah kira-kira penyebabnya, apakah ada penyebab yang reversible yang dapat kita tangani saat itu. Setelah itu optimisasi dan lingkungan, dan terakhir bagaimana bisa terapi farmakologi yang diberikan. Penyebabnya apa saja yang mungkin menyebabkan pasien itu agitasi, dari hipoksia, mungkin yang paling awal hipoksia, nyeri, kurang cairan, misalnya dehidrasi, terjadi infeksi, ada ulkus, likuiditas yang kita nggak lihat. Ada faktor-faktor lain, misalnya pasien memang ternyata memiliki kejang atau riwayat epilepsi sebelumnya juga dapat meningkatkan terjadi agitasi. Atau mungkin ada medication withdrawal yang kita nggak tahu, mungkin sebelumnya pasien ternyata pengguna obat kita nggak tahu, sampai di sini keluarga bilang baik-baik saja, kita memberikan obat. Dan mungkin ada juga kemungkinan terjadinya peningkatan leksi baru, jadi ada tempat juga untuk melakukan citizen evaluasi setelah masalah-masalah eksternal, masalah-masalah lain diberikan obat tidak bisa, mungkin kita melakukan citizen evaluasi. Lalu untuk optimisasi dari lingkungan, kalau lihat di sini mungkin kita kadang-kadang menyebabkan pasien itu gelisah adalah pemasangan tuh, misalnya ada kadang-kadang paling sering kan ditarik, untuk impulsnya ditarik, ada kita pasang yang dicabut, kita pasang itu karena yang pasti tidak nyaman pemasangan itu pada pasien-pasien yang kognitif cuma semua berkurang, pasti menganggap bisa mengganggu dan akan coba untuk menarik. Karena pada pasien-pasien dengan yang saya terpasang ITT, yang GCS yang mulai naik, pasti gelisah dan akan mencoba mencabut ITT sendiri, menyebabkan luka. Kadang-kadang pada pasien tersebut mungkin dapat dipertimbangkan untuk pilihannya ekstubasi atau kita tidurkan sesuai dengan kebutuhan sakit. Lalu di sini kalau yang lebih bisa diatur mungkin dapat kita atur wake cycle-nya. Biasanya kalau dari pengalaman saya di sini juga pasien-pasien cenderung subuh-subuhnya nanti dia akan terbangun gelisah kemudian jam 12 malam, selalu saat keluarga tanyakan seperti itu, tapi nanti saat diperiksa paginya sudah tenang, sudah lagi tidur, nanti tidur sampai siang, nanti terganggu lah sleep wake cycle-nya akan sangat terganggu. Lalu limit excessive noise, jadi ya ini juga kesulitan kita saat melakukan perawatan di ruangan dengan kondisi pasien sebelah sibuk, semua mata sebelah meskipun sudah dikurangi 20 menit tetap saja bisa jadi ribut, itu akan dapat mengganggu dan menyebabkan pasien gelisah. Lalu kalau bisa lampu juga diatur pencahayaan supaya lebih tenang. Obatannya yang bisa diberikan mungkin yang sering diberikan pemberian haloperidol, atau mungkin dapat diberikan SSRI, atau mungkin kalau misalnya begitu desain dapat diberikan benzodiazepin. Lalu gangguan tidur yang mungkin terjadi pada pasien-pasien dengan masalah intrakranial seperti ini, yang sebenarnya ada dua, disomnia, parasomnia. Pasien yang gangguan tidur atau sudah tidur, antara dia sulit tidur atau gangguan saat mulai tidur, atau dia gangguan saat terjadi tidur itu sendiri. Misalnya dia jalan sendiri, sama bisa parasomnia atau banyak ngantuk, atau insomnia nggak bisa tidur sama sekali, dicampur lagi sama gelisah. Banyak sekali yang dapat terjadi gangguan tidur dan gangguan ini pada pasien. Treatmentnya bagaimana? Kalau bisa good sleep hygiene yang kalau di MS mungkin susah sekali. Mungkin kalau pasien di VIP mungkin lebih mudah, tapi pada umumnya perawatan di observasi akan sangat sulit mendapatkan good sleep hygiene. Cognitive behavior therapy CBT dapat diberikan, dapat dikonsultan itu kepada sekolah atau psikiater kalau pada pasien-pasien dengan gangguan kondisi seperti itu. Dan terakhir farmakoterapi kalau tidak bisa. Lalu kalau misalnya di sini juga salah satu yang mungkin bisa dibahas, depresi, mungkin pada pasien-pasien, contohnya mungkin pasien-pasien stroke yang tiba-tiba kehilangan fungsi tangannya, fungsi ini pasti terjadi depresi kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar, keluarganya yang depresi, harus ngurusin dia selama. Sama seperti misalnya pasien-pasien SCI yang awalnya tadi bagus, bisa jalan, bisa aktivitas sendiri, tiba-tiba nggak bisa, lumpuh, semuanya pasti terjadi depresi. Mungkin ada tempatnya untuk kita memberikan dukungan bagi teman-teman psikolog psikiater, itu mungkin dapat kita berikan obat-obatan juga, ada tempat untuk penanganan seperti itu.
Lalu di sini untuk treatmentnya seperti yang tadi dibicarakan, mungkin dapat dievaluasi apakah ada gejala-gejala yang berkaitan dengan pemberian obat-obatan. Kalau tidak, mungkin dapat dengan bantuan konseling atau bantuan farmakologi. Obat-obatan mungkin SSRI untuk fluoxetine misalnya tadi berkerja lagi 2 minggu, mungkin dapat dibantu dengan obat-obatan penenang seperti Desolam dan lain-lain. Anticoagulant medication juga dapat juga. Lalu berikutnya adalah apati. Yang dapat terjadi adalah lack of motivation seperti yang tadi dibilang, mungkin dapat terjadi karena gangguan pada lobus frontal juga. Ini dan juga paralimbik, limbik seperti kita tahu, limbik sistem atur perasaan seperti itu. Jadi di situ terganggu dapat terjadi proses apati. Farmakoterapi dapat diberikan meskipun pada prakteknya mungkin agak jarang diberikan. Lalu di sini juga upper motor neuron sequelae yang dapat terjadi, spastisitas, dysphagia, bowel bladder incontinence yang cukup lumrah terjadi. Jadi untuk spastisitas sendiri, peningkatan dari tonus otot karena terjadi lesi pada UMN. Di sini mekanismenya adalah stress reflex yang jadi kan seperti kita tahu dari pelajaran anatomi yang sudah diberikan sebelumnya, stress reflex ini selalu terjadi setiap saat untuk membantu kita berdiri, duduk seperti sekarang, nonton webback seperti ini. Itu dihambat oleh reticular formation atau reticulospinal dari atas ke bawah, sehingga saat itu fungsi higher corticalnya hilang, inhibisi tidak terjadi, jadinya spastik semuanya atau tangan ke bawah. Lalu di sini ya seperti yang tadi dikatakan, mungkin kurang lebih diagramnya seperti itu. Asesmennya mungkin seperti yang sudah sering kita lakukan, mungkin asesmen yang jarang dilakukan, tapi ya agak berbeda dengan sering kita lakukan mungkin untuk pemeriksaan tonusnya. Tapi ini yang saya temukan di Yaman mungkin dapat digunakan gitu. Lalu untuk treatmentnya sendiri dapat dibantu, jadi selama pasien dalam proses penyembuhan, setelah misalnya ada tindakan operasi atau tidak, meskipun pasien belum sadar, dapat kita lakukan pasif exercise, seperti itu dapat kita bantu. Di sini tujuannya juga untuk membantu pasien saat terjadi pemulihan, ototnya tidak atrofi, lalu mencegah terjadinya kontraksi di sana. Jadi kita lakukan juga untuk membantu. Biasanya fisioterapi mungkin yang melakukan itu, begitu kita konsul RN. Obat-obatan yang dapat diberikan, kita berikan blok sana untuk mencegah mengurangi invasinya. Surgical intervention mungkin kalau diperlukan belakangan kalau misalnya dirasa perlu. Lalu bowel bladder incontinence di sini biasanya jadi dapat terjadi frontal deprivation center. Di situ juga pada paracentral lobule kayak bowel control di situ juga dapat terganggu kalau misalnya terjadi di sana. Manajemennya dapat dibantu misalnya dengan intervention dilakukan secara berkala, jadi benar-benar kita atur untuk waktunya dikurangi secara berkala, tidak seperti biasanya. Dapat menggunakan agen-agen mobilitas seperti pengencer atau mempermudah untuk efikasi seperti itu. Bladder incontinence seperti yang tadi disebutkan, dan juga ada mungkin gangguan pada area continuity center. Di sini manajemennya mungkin ini bisa dilakukan atau mungkin kita akan belajar. Lalu untuk disfagia sendiri, seperti kita tahu, fase-fase menelan, ada fase oral, fase faring, di mana terjadi repulsi dari esofagus, setelah fase esofagus, prestasi sampai ke stomach, ini ada refleks yang terjadi. Asesmennya kalau terjadi disfagia, bisa terjadi misalnya karena gangguan sensasi nervus craniolis misalnya, atau mungkin memang ada masalah sendiri di sana secara struktural. Dapat dilakukan video bronskopi, kita lihat dengan fiber optik ini cukup advance, cukup sophisticated, dan kita evaluasi bagaimana fungsi menelannya. Untuk treatmentnya mungkin dapat dilakukan dengan manuver menelan atau latihan lidahnya, siapa tahu lidahnya terganggu, nefus 12 terganggu, sulit dia dengan tongue exercise. Lalu terapinya adalah untuk supaya dia bisa menelan dengan baik. Untuk tentu saja yang kita cegah adalah terjadinya aspirasi, pneumonia aspirasi yang sering disalahkan saat terjadi perbuatan pasien. Di sini untuk general supportive measure, seperti yang kita tahu, nutrisi sangat penting, terutama 72 jam. Jadi awal cedera mungkin kita tidak dapat memberikan terapi kalori secara penuh, tapi dalam 72 jam harus dimulai, dan dalam 1 minggu harus diupayakan untuk terjadinya pemberian kalori secara penuh. Karena itu sangat penting, kalau bisa dalam 72 jam diberikan nutrisi yang keras, supaya tidak mati. Setelah itu juga terjadi peningkatan, seperti kita tahu, mungkin kalau waktunya dari 25, kalau misalnya naik ke cedera kepala sedang mungkin ke 30, naik ke kalori mungkin 35 kalori per berat badan.
Rootnya kalau bisa enteral, kalau sama sekali tidak bisa mungkin bisa enteral, yang sering digunakan mungkin komputer atau aminohid. Di sini untuk VTA prophylaxis ini juga cukup penting, terutama pada pasien-pasien yang kita mulai banyak pasien spine yang kakinya tidak ada pergerakan sama sekali, resiko terjadi DVT, resiko terjadi pembunuhan emboli sangat tinggi. Lalu risk faktornya sendiri pada pasien-pasien dengan usia lebih tinggi, pada pasien dengan ekstremitas bawah atau lama extended ICU stay, dan biasanya ada STI seperti yang tadi saya sebutkan. Di sini dapat terjadi DVT dengan sangat mudah, sehingga sudah cegah. Pemeriksaan yang dapat dilakukan, pemeriksaan dirinya untuk melihat pasien yang terjadi DVT yang lebih advance mungkin dapat menggunakan USG. Lalu untuk profilaksisnya dapat digunakan compression stocking yang sering kita berikan. Intermittent pneumatic compression device ini kalau di luar yang pernah saya lihat ini rutin diberikan pada pasien-pasien meskipun bukan pasien HCI, tapi di situ ada semacam alat kompresi pada kaki. Jadi yang kompresi secara intermittent berkala sama pasien kalau tidak sakit sama pasien imunisasi. Lalu obat-obatan mungkin dapat diberikan misalnya Locmox yang masuk PMMH sehingga kontrolnya mudah, pemberian juga lebih sedikit, resiko terjadi heparingisasi lebih tidak. Clinical device mungkin FVC filter mungkin agak jarang ke jarang sekali. Lalu pain syndrome juga harus kita telusuri. Yang paling sering adalah headache bisa akut, bisa kronik, mungkin batasnya 2 sampai 2 bulan kalau misalnya itu akut, dan lebih dari 3 bulan biasanya kita sebut sebagai mekanismenya biasanya karena perubahan pola vaskulasi kepala, pola perfusi di kepala sehingga terjadi perubahan, juga perubahan dari penggunaan glukosa pada otak mempengaruhi dari terjadinya nyeri kepala. Tension type ini bisa kita ketahui ada nyeri kepala, ada primer, sekunder, mungkin yang lebih sering ketemu karena ada penggunaan otak kita sebut dengan nyeri kepala sekunder, tapi kalau misalnya ada yang menyertai tension type kurang lebih seperti ini sudah sangat diketahui, bilateral seperti kita, kemudian ada dipengaruhi dengan aura foto, tergantung dari visual, maksudnya sense yang terkena saat terjadi migrain. Sertikogenik tapi kita lihat mungkin ada cervical pain yang mendapat penjalar, dan limited ROM dari cervical. Mungkin kalau misalnya ketemu ini kita harus segera evaluasi, jangan sampai miss terjadinya ada faktor atau masalah cervical. Untuk treatmentnya sendiri dapat kita berikan analgetik. Nah, di sini ada benzodiazepine, ada bintang. Kalau ada bintang harus hati-hati, cari-cari di sekitar slide. Nah, di sini ketemu. Harus dihindari dalam 24 jam pasca nyeri. Karena seperti kita tahu di sini cost inhibitor meskipun mungkin tidak se-irreversible pada pemberian aspirin misalnya, tapi dapat menyebabkan gangguan pada fungsi platelet. NSAID yang lain selain misalnya aspirin, sifatnya reversible, pada aspirin irreversible, jadi 7 hari setelahnya baru fungsi platelet kembali itu harus dihilang. Dan juga dikatakan untuk penggunaan, misalnya kita sering kan kadang-kadang ketorolak kita gunakan, kalau bisa dihindari, kalau misalnya tidak maksimal, mungkin ada yang mengatakan maksimal tidak. Lalu penggunaan biasanya langsung saja dengan paracetamol saja, lalu atau enggak menggunakan langsung opioid. Untuk antiemetik harus diberikan karena kalau pasien tidak diberikan anti pada pasien-pasien yang dengan cedera kepala atau gangguan otak, kita hindari untuk menekan TK. Jadi antiemetik anti-muntah harus diberikan. Nah, itu juga profilaksis dari nyeri kronik dapat digunakan pada antidepresan, mungkin dapat ada tempatnya SSRI pada pasien-pasien dengan nyeri kepala yang kronis. Lalu di sini juga direct peripheral neuropati dapat terjadi juga pada pasien-pasien yang terjadi dari trauma atau jadi kompresi neuropati pada saat hospitalisasi. Di sini juga penting untuk dievaluasi EMG. Mungkin kalau kita curiga pada pasien-pasien yang sudah sadar, kenapa tidak kita evaluasi lagi motoriknya tidak ada, mungkin dapat kita lakukan pemeriksaan EMG untuk memastikan. Neuropathic pain yang terjadi karena adanya sensitasi dan terjadi enhance dari stimulus yang diberikan sehingga dapat terjadi semacam lingkaran setan menyebabkan peningkatan dari sensitivitas nyeri sehingga terjadi neuropathic pain. Atau juga terjadi misalnya pada masalah-masalah pasien dengan lesi pada talamus, terjadi thalamic pain, terjadi pasien dapat menimbulkan nyeri sekali. Lalu contoh-contohnya adalah allodynia, lalu ada hiperalgesia, misalnya allodynia pada pasien-pasien yang nyeri pada rangsangan yang seharusnya tidak terjadi, atau hiperalgesia nyeri sekali pada rangsangan yang nyerinya hanya sedikit. Seperti itu.
Yang dapat diberikan misalnya gabapentin atau mungkin obat-obatan anti epilepsi, carbamazepin yang bisa diberikan, atau mungkin obat-obatan seperti SSRI juga dapat membantu. Di sini juga mungkin yang ada yang lebih advance seperti itu kan dilakukan di brain stimulation mungkin bisa, dan terakhir terapi ablatif untuk memotong langsung untuk saraf nyerinya. Lalu di sini CPRS atau kompleks agena pain syndrome sini dapat dikarakterisasikan seperti tadi atau allodynia atau progesia atau gangguan pankreatis di sana. Tipe 1 dibagi 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 karena terjadi pada perifer, tipe 1 terjadi karena gangguan pada simpatiknya. Lalu di sini untuk diagnosanya seperti ini, kita lihat dari sensori, vasomotor, sudomotor, genetik karena terjadi pada gangguan simptomatis, maksudnya sympathetic innervation seperti yang disebutkan, jadi gejala ini dapat muncul. Jadi kalau warnanya berubah, kalau terjadi perubahan dari suhu tangannya, akalnya, kalau terjadi konsentrasi, tangan jadi hangat, seperti itu misalnya, atau daerah tersebut jadi hangat, jadi kalau misalnya dicek seperti ini, kalau misalnya ada memenuhi kategori tersebut, maka kita sebut sebagai CPRS. Lalu untuk penanganannya seperti yang tadi dapat digunakan, misalnya farmakoterapinya obat-obatan tadi, gabapentin sampai dengan antidepresan dapat diberikan, intervensinya yang lebih invasif mungkin dapat diberikan upload pada simpatik ganglion yang pada area yang sesuai yang tertentu. Lalu spesifik sindrom yang mungkin terjadi, posttraumatic hidrosepalus yang mungkin kita perhatikan selama perawatan di rumah sakit, pasien terjadi terlakukan dekompresi, harusnya membaik atau mungkin stabil, tapi kok berkurang setelah kita evaluasi tadi ekstrakernya seperti semua yang tadi disebutkan, dapat juga kita curigai terjadi post-traumatic hidrosepalus atau mungkin ada lagi paroxysmal sympathetic hyperactivity. Kalau post-traumatic hidrosepalus, kebetulan kemarin kita ada 2 kasusnya begitu di pasien ICH, dekompresi, CT scan, kondisi menurun, CT scan, data hidrosepalus, pas hidrosepalus kita putuskan satu kurang beruntung, satu lagi sekarang sudah bangun. Jadi kurang lebih seperti ini, beberapa risk faktornya, faktor usia, durasi koma, hipopersi kranektomi karena kita lakukan, jadi gangguan perubahan hidrodinamik pada otak sehingga terjadi perubahan ventricle, atau mungkin sebelumnya ada IVH, sebelumnya ada masalah SAH pada traumanya sehingga menyebabkan terjadinya hidrosepalus. Lalu di sini post-traumatic hidrosepalus sebenarnya membedakan dengan pneumonia biasa, mungkin seperti ini. Kalau pada PTH sendiri, develop early, relatif pada CSF blockage, tadi misalnya pada pasien-pasien dengan SAH atau mungkin IVH. Lalu tentu saja peningkatan CSF pressure kalau misalnya kita ukur, dan terjadi ada tanda-tanda hidrosepalus yang dapat kita evaluasi misalnya konteks balon dari ventricle 3, mungkin peningkatan besaran kepala lebih dari 2 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pemilih biasa mungkin tidak biasa kita lihat ada cortical atrophy di sekelilingnya, kita curiga mungkin ini lebih mengarah pada hidrosepalus ex-factor, tidak perlu penanganan. Sedangkan di sini paroxysmal sympathetic hyperactivation dapat terjadi pada patient pada pasien-pasien yang kita rawat, mungkin sering kita lihat pasien tiba-tiba kok HT-nya naik, kok RR-nya naik, tiba-tiba suhu semua kok naik. Ini dapat terjadi, memang wajar terjadi pada pasien-pasien dengan cedera kepala, tapi harus kita perhatikan juga apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya seperti tadi kita sebutkan, nyeri, ada ulkus, ada infeksi, ada yang lain, yang mungkin kita miss saat kita pemeriksaan untuk kita lihat, mungkin obat nyerinya dapat kita tingkatkan, kita lihat efeknya apakah berkurang, kalau belum kurang mungkin kita cek yang lainnya apakah ada infeksi, apa kita harus kalau misalnya lebih objektif, mungkin dapat kita periksa CRP dan lain-lain dari DL mungkin yang pertama, bisa CRP dan lain-lain untuk memastikan tidak ada infeksi, kita cek juga yang lain misalnya infusnya bagaimana, nah konstipasi pasien adanya konstipasi, kalau konstipasi juga dapat mengganggu sehingga berikan nama seperti itu. Lalu ini tanda-tanda yang dapat terjadi, ini untuk penanganannya kita secara agresif kita tangani. Jadi kurang lebih itu untuk masalah di otak yang sering kita temukan selama penanganan mungkin pasca cedera atau mungkin pasca operasi, mungkin itu masalah-masalah yang kita temukan dan itu adalah masalah yang tadi kita berikan, penanganan berikan. Lalu berarti pada spinal patologi mungkin ini lebih sedikit. Ini kata pengantar. SCI biasanya terjadi pada pasien yang tiba-tiba awalnya bagus, bisa kerja dengan baik, tiba-tiba kena SCI, tiba-tiba trauma, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pasti akan menyebabkan stres yang sangat berat bagi pasien dan menyebabkan pasien sangat dependen pada orang lain.
Dapat dibagi juga mungkin sedikit saja sekedar overview, complete, dan pasien juga dapat dibagi di secara preview ke para pelaku pada pasien-pasien dengan SCI. Di sini mungkin sepele yang dapat terjadi adalah pada fase akut, sekunderi kronik mungkin kemarin sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Eka. Yang pada fase akut mungkin sekilas saja terjadi mekanisme kematian sel akibat masalah mekanik dan iskemik insult yang terjadi dapat terjadi spinal dan hemorrhagic shock, harus diperhatikan. Sekunderi mungkin leaks, ini yang diperhatikan kemarin kalau dikatakan sampai 14 hari harus berhati-hati karena dapat terjadi pelonjakan sitokin inflamasi yang sangat besar, jadi edema yang besar, ekstensif, imbalance yang besar sehingga dapat menyebabkan kondisi pasien memburuk pada saat itu. Lalu kronik, nah di sini akan kita lihat terjadinya conduction deficit yang menetap karena terjadi demyelinasi. Dan dapat juga terjadi permanen hyperexcitability oleh mekanisme yang tadi saya sebutkan. Manajemen awal mungkin sekilas saja, bukan tujuan utama di sini, resitasi, pasti pastikan ABC, dimana kalau kita tahu cervical masuk di A, harus kita stabilkan semuanya. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi lebih mendalam, mungkin kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan kriteria nexus seperti yang kemarin saya pelajari juga, mungkin nanti akan diajarkan juga oleh Dr. Yuli. Setelah itu pemberian setelah dikatakan tidak rekomendasi, ini mungkin bisa dikembalikan lagi ke masing-masing praktisi, ada yang memberikan dan tidak. Lalu setelah itu dipastikan pasien aman dan itu dilakukan cervical orthosis sesuai dengan masalahnya. Cervical orthosis yang dapat diberikan ini contohnya halo yang saya sendiri belum pernah masang, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin di sini ada beberapa titik tidak untung disadvantage-nya adalah pressure yang terjadi di sini dan mungkin agak sulit untuk ini ya. Di sini pilar kolar yang lebih sering digunakan di sini. Mungkin untuk masalah mobilisasi mungkin halo lebih bagus, tapi mungkin di sini dengan kolarnya tidak cukup. Dengan mobilisasi mungkin traksi dapat diberikan juga pada pasien-pasien yang seperti itu. Setelah itu yang harus diperhatikan adalah ini yang cukup penting, mungkin kemarin juga sempat dibahas, masalah-masalah pengurangan vital capacity dan fungsi dari batuk pada pasien-pasien dengan lesi spinal cord injury, dimana kalau terjadi pada C1 dan C3 sudah kemungkinan besar akan absen karena otot-otot yang memegang diafragma hilang. C4 sampai C1 terkena, kemungkinan juga berkurang karena otot-otot yang memegang dari otot dada, misalnya C2 sampai C4 terkena, kemudian konflik di bawah T11 baru mungkin dapat dipastikan kalau misalnya fungsi batuknya aman. Sama seperti vital capacity pada pasien tersebut juga berkurang. Dapat dipertimbangkan untuk intubasi pada pasien-pasien yang kita curigai seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah mulai naik pH2 atau mungkin pH-nya sudah mulai rendah, RR-nya kalau nggak bagus, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan intubasi. Kalau di luar mungkin lebih agresif, kalau di sini mungkin belum pasien apa baru mau diintubasi oleh Jadi kalau saya di sini therapeutic rehabilitation yang intinya adalah continuum of care, jadi dari awal pasien masuk sudah harus diperhatikan kondisi pasien tersebut. Mana medical management seperti yang tadi sudah sebutkan mungkin sudah belakangan. Acute care ini juga masuk pada fase sebelumnya. Berikutnya adalah infection rehabilitation dan post-acute service. Untuk goal settingnya juga mungkin harus kita perhatikan. Di sini goal settingnya harus functional based outcome-nya harus kita tidak boleh muluk-muluk pada pasien mengenai goal yang akan diharapkan oleh kita dan pasien supaya tidak berbeda. Kita KI dengan ketat, kalau bisa setiap hari kita KI bagaimana kira-kira ke depannya, apakah pasien ditargetkan bisa berjalan, apakah ditargetkan bisa hanya kursi roda saja atau mungkin bedridden saja, apakah kemungkinan yang akan memperburuk misalnya infeksi dan lain-lain, harus kita jelaskan kepada pasien. Short term mungkin saat dilakukan penanganan sini, apakah target kita dalam melakukan penanganan sendiri sebelum kita lanjut pada long termnya, bagaimana pasien dapat melanjutkan lagi kehidupannya seperti apakah bisa seperti biasanya, apakah mungkin akan sangat dependen pada orang lain. Itu harus kita jelaskan dari awal. Lalu mungkin yang sering yang umum sini adalah bagaimana memprevent dari pressure injury, bagaimana manajemen dari joint contracture, dan bagaimana manajemen dari respiratory complication. Mungkin untuk pressure injury sendiri kita ketahui mungkin dapat dilakukan dengan kalau pada pasien-pasien yang sudah stabil baru bisa kita lakukan geser kiri kanan dengan tetap pada posisi yang dengan tetap menggunakan ortosis seperti itu. Pada pasien-pasien dengan mencegah terjadi joint contracture seperti ini dapat digunakan karena pasien-pasien tersebut kan pasti kalau misalnya terjadi misalnya tetraplegia, tidak bergerak,
cenderung tangan terjadi kontraktur. Ini tujuannya ada dilakukan latih core exercise seperti yang tadi disebutkan pada rehabilitasi yang sebelumnya, tapi dapat juga digunakan splint seperti ini pada pasien-pasien yang sudah impending kontraktur atau mungkin sudah terjadi kontraktur, pasang splint seperti ini. Ini dimainkan seperti ini supaya diarahkan. Contoh seperti ini, ada pasien-pasien yang terjadi kontraktur seperti ini dapat digerakkan menggunakan podcast seperti ini atau case lain untuk membantu mengurangi atau menangani dari kontraktur. Lalu untuk masalah komplikasi respiratori yang sering terjadi dapat dibantu dengan melakukan namanya inhalasi respiratory exercise atau training seperti itu. Jadi di sini kan ada otot-otot pernafasan, mungkin yang utama diafragma, yang itu otot-otot aksesoris yang membantu. Jadi saat pasien bernafas dapat dilakukan tahanan seperti ini, jadi untuk melatih diafragmanya kalau dikatakan seperti itu. Lalu juga dites di sini lakukan tahanan pada otot-otot aksesoris sehingga otot tersebut tidak terlatih dan mungkin harapannya juga investasi juga lebih banyak sehingga membantu pasien dalam menangani masalah pernafasannya di kemudian hari. Lalu ini untuk outpatient rehabilitation, pasien diajarkan juga bagaimana caranya berjalan atau mungkin rolling dari kursi roda yang akan digunakan seumur hidup sampai ke kasur seperti ini, ada teknik-tekniknya yang harus diajari. Lalu ini juga bagaimana pasien dari kursi roda, bagaimana dia bisa jalan ke bawah seperti ini, harus diajari juga ke pasien yang akan terakhir dilakukan tindakan. Pasien ini juga sangat penting, mungkin lebih banyak kalau dilakukan oleh PS medik. Lalu juga di sini bagaimana pasien bisa makan harus disebutkan juga di sini bagaimana modifikasi dari sendok atau alat perangkat makan lainnya juga di sini tangannya disatukan seperti ini dengan menggunakan alat seperti ini sehingga dapat menggenggam. Pasien sendiri kan tidak dapat menggerakkan tangannya sendiri. Ini juga ada mouth stick pen atau ini dapat digunakan untuk membantu pasien agar tetap dapat menulis dan dia juga dapat berlatih seperti ini untuk ini risiko depresi. Pasien dapat melakukan aktivitas di ini. Ini bagaimana pasien dapat roll, pasien-pasien dengan plegi pada kakinya bagaimana dapat melakukan roll pada kasur sehingga dapat bangun dengan sendirinya kalau bisa. Mungkin itu beberapa yang saya dapat berikan mengenai rehabilitasi pada cerebral dan spinal patologi. Mungkin banyak kekurangan dan sedikit lebih banyak overview. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Bu Ana. Penjelasannya sudah melebihi ekspektasinya. Bu Ana mau membawakan tentang fisioterapinya, exercise breathing, ROM, speech therapy, ternyata lebih jauh dari itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh dokter muda karena beyond dari ilmu Anda saat ini ya. Memang Bu Ana memang suka selalu bicara langit ke-7 dia, padahal langit ke-1 aja belum. Mungkin pertanyaan langsung dari yang senior ini, Stephen sama Eka, silakan. Masing-masing 5 pertanyaan. Terima kasih Prof. Sudah ketahuan Prof. Saya memang mau nanya ada 5 pertanyaan nih Prof. 2, 3, 4, 5. 1A, 1B, 2A, 2B, silakan. Terima kasih untuk presentasinya Bu Ana. Ini menarik karena seperti yang kita ketahui dan sering kita bahas, sebetulnya hal yang paling penting dari penata laksanaan pasien-pasien trauma itu adalah rehabilitasi, karena tindakan yang kita lakukan tidak akan ada artinya entah itu konservatif pada CKR atau sampai kita surgery pada CKB, tidak ada artinya tanpa rehabilitasi yang baik. Sama yang mau saya tanyakan untuk pemberian, tadi kan Bu Ana sempat mengatakan stocking anti DVT. Mungkin untuk kedepannya Lovenox untuk severe TBI, kan kita tahu severe TBI yang sampai M-nya sering DPO dan lain sebagainya, juga motoriknya sering diam saja. Apakah pernah membaca tentang pemberian Lovenox pada severe TBI? Itu yang pertama. 2 pertanyaan dulu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa didefinisikan karena kita tahu ada satu diagnosis yang sepertinya sering salah disebut oleh teman-teman, yaitu post concussion syndrome. Mungkin bisa dibedakan bagaimana sebetulnya kita bisa menegakkan seorang dengan post concussion syndrome ke depannya ini. Karena teman-teman di poli terutama yang nanti akan sering ketemu dengan pasien-pasien ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sulit-sulit. Jadi, saya akan mulai menjawab dari yang pertama, ini untuk masalah DVT propilaksis pada pasien-pasien dengan cedera kepala itu sendiri. Kalau misalnya dari saya sendiri belum baca lebih detail lagi mengenai penggunaan Lovenox, apakah ada kontradiksi. Kalau yang saya tahu pada pasien yang untuk operasi sendiri, Lovenox sendiri dikatakan jauh lebih baik dibanding penggunaan antikoagulan lainnya, di mana tidak terlalu mengganggu pada hemostasis pada saat itu. Juga kalau kita ketahui kan penggunaan Lovenox sendiri tidak kontrol atau di monitoring, misalnya APD itu ketika tidak akan terlihat di sana. Jadi kalau misalnya, tapi kalau untuk anti-DVT-nya sendiri, kalau dari saya sendiri mungkin lebih, ada juga mungkin dari pengalaman yang saya lihat dan saya baca, mungkin lebih baik dengan menggunakan yang mekanik seperti yang tadi saya sudah seperti jelaskan, ada gigi 2 dengan mekanik atau dengan terapi. Yang masalah-masalah pada pasien cedera kepala mungkin yang dengan juga ada masalah pendaratannya mungkin dapat lebih kita maksimalkan untuk penggunaan yang dengan mekanik ini sendiri dibandingkan dengan yang farmakoterapi. Jadi ada perbedaan mungkin stocking anti-DVT meskipun kita belum ini mungkin bisa digalakan pada pasien-pasien yang kita curigai akan diam dalam waktu dan mobilisasi yang tidak sadar waktu yang lama, mungkin stocking DVT, atau kalau di luar mungkin tadi dengan intermittent mechanical compression seperti itu ada alatnya, mungkin di sini belum ada. Meskipun prakteknya di sini mungkin belum untuk penggunaan stocking anti-DVT secara rutin pada pasien-pasien cedera kepala berat. Lalu semoga bisa menjawab yang kedua, untuk post-complication syndrome sendiri memang di sini ada suatu semacam kebiasaan. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin yang tidak masuk dalam kategori cedera kepala akan didiagnosa dengan post-concussion, mungkin itu kurang tepat. Kalau menurut saya mungkin lebih tepat kalau kita gunakan diagnosa sekedar kalau misalnya tidak ada cedera kepala ya trauma capitis atau mungkin ya concussion saja saat onset kejadiannya. Sedangkan post-concussion syndrome ini gejala-gejala yang dapat bertahan 2-3 bulan. Di sini kalau kita lihat gejala-gejala seperti misalnya di kepala, pusing berputar, yang hilang tinggi, lalu gangguan attention deficit, gangguan fungsi memori, gangguan sulit berpikir, kadang-kadang mual muntah, sulit tidur, gangguan sleep disturbance seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Jadi masalah-masalah yang tadi disebutkan sebelumnya yang bertahan cukup lama sampai 3 bulan itu baru dapat kita kategorikan sebagai post-concussion syndrome kalau masih ada. Mungkin kalau dari saya itu mungkin ada tambahan dari penanya sendiri mungkin, atau mungkin dari Prof. Halo, Prof. Bagaimana, Stefan? Selamat pagi, Prof. Mungkin dia mau nambahin, Prof. Ini nak tambahin dulu. Ya, mungkin untuk masalah pemberian enoxaparin pada pasien dengan severe head injury memang masih kontroversial ya, karena memang pada beberapa artikel mengatakan bahwa ya mungkin pemberian enoxaparin dalam waktu cepat, dalam waktu 48 jam pasca terjadinya trauma memang memberikan outcome yang baik dibandingkan kita tidak memberikan enoxaparin pada pasien dengan CKB. Tentunya yang kita berikan adalah pasien CKB yang mengalami imobilisasi terlalu lama, artinya kakinya tidak bergerak karena meningkatkan risiko terjadi DVT. Tapi ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa kalau kita memberikan enoxaparin itu ada yang mengatakan bahwa pasien-pasien CKB dengan pendarahan itu dikatakan bisa bertambah juga walaupun dengan pemberian enoxaparin. Jadi menurut saya ini masih kontroversial dan mungkin masih perlu dikaji lebih dalam lagi, atau mungkin Bu Ana mungkin bisa buat meta-analisisnya sehingga menggabungkan beberapa literatur kemudian dianalisis secara full sehingga nanti didapatkan kesimpulan yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih banyak. Untuk mulai. Stefan Ugana? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit meluruskan untuk yang tadi kita kan sering ada keluar diagnosis PCS. Mungkin kalau tadi Bu Ana bilang concussion kurang tepat juga ya, karena kalau kita baca di literatur lain saat kita mengatakan concussion mereka sudah menyamakan dengan mild TBI. Jadi mungkin sebaiknya kita kasih diagnosis lain untuk teman-teman di depan. Kalau memang pasien tidak cedera otak, ya tidak perlu sampai ditulis post concussion karena nanti akan keluar diagnosis post concussion jadi diagnosis
kasarnya kayak diagnosis keranjang sampah kita buat pasien-pasien yang di depan. Trauma kapitis ya juga. Oke. Terus izin mau bertanya lagi 2 aja, Pak. Ya sebentar. Untuk pencegahan tromboembolisme pada vena, memang umumnya scoring yang ada, misalnya PPS score atau skor-skor yang lain ditujukan pada vena-vena selain dari otak ya. Misalnya deep vein thrombosis atau vena-vena paru gitu ya. Jadi ada Caprini score, ada PPS score. PPS score itu Padua Prediction Score namanya. Memang tidak khusus untuk brain itu ya. Yang ada deep vein thrombosis atau vena-vena paru. Dari segi obesitas, dari segi bedridden lebih dari 3 hari, dari segi riwayat operasi besar, adanya riwayat tromboembolisme yang dulu gitu. Jadi kalau kita men-scoring pasien mana yang memerlukan enoxaparin pada head injury, belum ada tersedia skornya. Tapi kalau kita lihat pemberian enoxaparin pada severe head injury, sudah ada laporan-laporan, memang belum ada meta-analisisnya seperti yang Eka sampaikan tadi. Randomized clinical trial-nya yang Dr. Golden sering pemberian enoxaparin tidak signifikan menambah peluang ICH. Jadi dia tidak berpengaruh pada delay ICH atau menambah bleeding itu enggak ya. Dan dipercaya memberi outcome yang lebih favorable pada severe head injury. Tapi baru severe head injury ya Stefannya. CKS belum ada pembuktian, CKR enggak. Severe head injury pun GCS-nya 5 sampai 8 aja. GCS 3, GCS 4 enggak dikasih. Mungkin karena peluang terjadinya trombolisis pada severe head injury itu yang GCS 3, GCS 4 sangat tinggi. Dia enggak diapain aja udah bleeding otaknya, apalagi ditambah semacam enoxaparin. Nah, GCS 5 sampai 8 itu kasus yang dilaporkannya. Itu yang disampaikan di traumatic coma database. Dan post concussion syndrome tadi apa jawaban Buana? Ya niki post concussion syndrome-nya kumpulan gejala seperti tadi nyeri kepala, pusing berputar, mungkin susah berpikir, masalah ansietas, masalah depresi, masalah sulit tidur, gangguan tidur yang terjadi 3 bulan niki pasti konsep concussion itu. Dari itu. Ya. Jadi kalau setelah concussion itu kan istilahnya gegar otak. Setelah concussion itu beberapa sering yang di poli itu adalah vertigo pasca trauma atau post traumatic vertigo. Atau ada yang mengeluh nyeri kepala pasca trauma. Nah, keluhan-keluhan itu yang dianggap berkaitan langsung dengan brain ya. Di luar daripada itu mungkin didiagnosa terpisah ya. Lewat dari 12 bulan dia sudah tidak masuk lagi post concussion syndrome. Termasuk behavioral change-nya. Jadi kalau kejadian sudah lewat 12 bulan, diagnosanya beda lagi. Diagnosa terpisah dari cedera kepalanya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan ya Stefan ya. Kesulitan di poli apa Stefan? Kesulitan biasanya terjadi di IGD juga Prof saat pasien masuk karena
seperti ini, Prof, kita tahu tidak seluruh CKR harus dirawat inap. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kita juga pada pasien-pasien yang memenuhi kriteria CKR tapi tidak memenuhi kriteria rawat inap kita serahkan. Tetapi pasien-pasien CKR menurut saya memang belum memastikan langsung ke bagian manajemen atau semacamnya, Prof. Tapi dengan diagnosis CKR itu pasien harus dirawat inap kan, gitu, kurang lebih. Ini yang masih belum sih saya memang pernah memastikan permasalahan tersebut karena waktu ini mungkin lebih ke kebiasaan yang belum dibenarkan atau sesuatu yang biasa lalu dibenarkan mungkin, Prof, jadinya karena dari itu kita mendengar kalau pasien CKR harus rawat inap, jadi otomatis pasien CKR yang dilakukan CT scan tanpa indikasi rawat inap akhirnya dipulangkan tidak dengan diagnosis CKR. Mungkin kesulitannya di sana, Prof. Mendiagnosa post concussion syndrome ada masalah atau gimana? Dan jadi sebetulnya tidak ada masalah, Prof. Cuma kan jadinya kalau memang akan kita data pasien seperti itu akan langsung jatuh ke post concussion. Jadi terlihat kalau mau kita cari sebetulnya banyak sekali post concussion yang tidak post concussion syndrome begitu, Prof, kurang lebih. Ya, semua yang jadi diagnosis kepalanya dulu diperbaiki. Ada dua premis mayor, ini koasnya mumpung ada di sini. Benturannya harus di kepala, itu premis pertama. Yang bermakna, signifikan head injury. Yang kedua, pasiennya yang mengalami benturan di kepala harus pingsan. Baik 1 detik, 2 detik, maupun 1 menit, 5 menit silahkan. Apalagi memang tidak bangun-bangun, itu jelas. Kalau dia tidak mengaku pingsan, paling tidak amnesia. Jadi kadang-kadang definisi pingsan itu harus jatuh tutup mata, itu pingsan. Tapi ada yang berdiri pun dia loss atau blackout. Itu juga termasuk concussion. Klasik concussion itu biasanya pada drang, mabuk pukulan, itu dipukul, ada tinju atau bela diri itu. Yang bersangkutan masih berdiri, bahkan masih mengangkat sarung tinjunya, tapi dia sudah tidak lihat apa-apa. Itu juga termasuk concussion. Jadi semua gejala yang muncul, baik itu seminggu, 2 minggu, sebulan, hingga 12 bulan itu, dari kejadian dia mengalami concussion itu masuk post concussion syndrome ya, Stephen ya. Jadi diagnosa concussionnya dulu ditegakkan, cedera kepalanya dulu ditegakkan. Nanti mau classified ringan, sedang, berat pakai GCS kan gitu. Kalau dia benturan di kepala meskipun signifikan tanpa pingsan, itu bukan cedera kepala. Contohnya Biondi misalnya tadi malam minggu ke Renon, ganggu waria di sana kan. Warianya bawa celurit, ya itu disabet kepalanya Biondi gitu. Umpama nih Biondi ya. Jadi luka terbuka, scalp injury, dia enggak pingsan, langsung ke UGD nyari beli buanonya, beli tulung jahit. Nah itu bukan cedera kepala. Karena yang bersangkutan sama sekali tidak hilang ingatan, bisa bercerita 100%. Tapi jelas degloving, ya tinggal debridement, jahit pasang drain kan gitu. Itu tidak akan ada post concussion syndrome karena concussionnya tidak tegak ya. Di satu pihak ada yang tidak roboh tapi lupa, itu kayak tadi punch drang. Punch itu pukulan, drang itu mabuk, jadi kena pukul pada saat pertandingan atau kena tendang, yang bersangkutan masih berdiri tapi blackout. Itu sudah termasuk cedera kepala ya. Jejasnya mungkin tidak di scalp, nggak ada cepat hematom, Prof, ya, tapi tendangannya itu mengenai rahang. Rahang itu akan menggetarkan brainstemnya ya. Getaran yang kuat pada rahang langsung lepas arasnya, tidak ada listrik sama sekali. Jadi KO dengan gerakan ekstensi abnormal. Pernah lihat petinju kena pukul
rahang langsung KO, padahal dia lagi nyerang. Itu langsung ekstensi abnormal. Ada yang kejang langsung. Itu cedera kepala itu. Apapun keluhannya setelah itu ke poli, misalnya kok jalan saya teruyung-uyung, itu post traumatic instability masuk juga. Kok rada-rada kayak mabuk laut, itu post atau vertigo pasca trauma masuk juga. Saya kok sering sakit-sakit kepala dok, nah itu post traumatic headache masuk juga ya Bu Ana ya. Ada yang lu takut kalau ngelihat sarung tinju, takut kalau ngelihat helm, takut mungkin masih teringat dia terakhir memakai helm, tiba-tiba udah di OK atau di UGD atau di ICU. Terakhir lihat sarung tinju, tiba-tiba sudah lupa ingatan. Nah itu termasuk psikonya terganggu, psikastenia atau yang mana ya. Atau sindrom pasca trauma, setiap lihat sepeda motor keringat dingin, mencret, muntah-muntah, itu masuk juga ya. Jadi kalau memang dia tegak di awal diagnosanya cedera kepala, ya apapun keluhannya yang berkaitan dengan brain, baik itu pemikiran atau fungsi luhur terganggu, ya masuk ke dalam post concussion syndrome. Mungkin itu tambahannya, Stephen ya. Silakan pertanyaan 3, 4, 5-nya lanjutkan. Oke, terima kasih sekali untuk tambahannya, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, berhubung di sini juga ada teman-teman yang masih lebih junior, bisa mungkin Bu Ana menjelaskan, karena tidak jarang sebetulnya pasien-pasien kita yang CKB terutama dia akan menjadi vegetatif dan tiba-tiba akan memburuk, saat sudah sedikit membaik akan memburuk karena pneumonia aspirasi. Nah, sekarang coba Bu Ana bisa tolong menjelaskan kapan pasien itu bisa kita latih untuk makan atau mulai kita edukasi kapan boleh minum. Itu yang selanjutnya. Dan pertanyaan ini jadi pertanyaan terakhir saja, buat Bu Ana bisa menjelaskan kepada kita tentang perawatan home care, karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya sudah paparkan kalau merawat pasien itu justru lebih banyak post-op care-nya sampai home care, karena kita tidak mungkin merawat pasien yang sudah hanya tertidur, hanya tidak dapat obat-obatan lah kasarnya, lalu kita akan KIE keluarga. Ini kunci yang sangat penting untuk meng-KIE keluarga, bagaimana perawatan home care yang baik, bagaimana perawatan home care yang benar, dengan bahasa yang baik. Kan Bu Ana salah satu presiden Belasaraf yang memang pintar untuk KIE, bisa mungkin membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman lain tentang KIE home care ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin baik dalam KIE tidak juga. Ini pertama tadi untuk yang pertama pasien-pasien yang memang kalau yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Stephen benar nih, pada pasien yang Belasaraf sendiri kadang-kadang perawatan yang lebih sulit, justru masalah lebih sulit justru perawatan pasca operasi dibandingkan mungkin operasi itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat di sini, masalah utamanya mungkin aspirasi yang sering terjadi, sering jadi momok dan sering disalahkan. Jadi kalau misalnya sini pasien-pasien dengan kapan bisa makan minum, mungkin kalau kita lihat di sini pertama pasien itu sebaiknya sudah sadar baik. Kalau misalnya kita pilih ber-GCS mungkin sebaiknya sudah 4-5-6 sebelum pasien itu kita biarkan untuk makan minum, misalnya tanpa sote ini ya, tanpa makan yang benar, makan dari mulut disuapin mungkin, atau mungkin makan sendiri, biasa kan disuapin. Sebaiknya pasien sudah benar-benar sadar penuh dengan GCS yang baik, baru diberikan makan minum untuk mengurangi risiko terjadinya aspirasi seperti tadi. Kalau pasien-pasien yang belum sadar baik, belum sadar dengan baik, lalu sudah waktunya di enteral feeding, seharusnya mungkin kalau tadi mungkin acuannya 72 jam, sebaiknya kalau dari pengalaman saya sendiri dipasang MGT, misalnya pasien masih GCS-nya dari bawah, apalagi pas GCS masih dari GCS di bawah 8, mungkin untuk GCS yang masih di atas itu mungkin masih 3-4-5 semacamnya. Menurut saya sih sebaiknya dipasang, kalau saya akan memasukkan nutrisi dari enteral, sebaiknya dilakukan pasang MGT supaya bisa dimulai nutrisi dari awal, misalnya diberikan susu misalnya 6x200 Ramix, mungkin nutrisinya belum kuat,
baru kita tambahkan dengan nutrisi parenteral yang cukup, misalnya target di 2.500-an, tapi dari susu baru dapat 1.200, 1.200, mungkin ditambahkan KBPN 1.440, sehingga KBPN itu mungkin dari NGT-nya kita pasang, misalnya masukin VCO dan lain-lain. Tapi sebelum dia GCS bagus, sebaiknya 456 sadar sebaiknya jangan dulu makan per oral seperti, karena ditakutkan akan terjadi aspirasi. Tadinya bagus, langsung dia memburuk lagi. Lalu yang kedua mungkin bagaimana untuk KIE, pasien untuk home care ini sebenarnya sedang ada satu pasien juga yang sedang berusaha saya usir-usir, belum berhasil, jadi mungkin KIE saya juga kurang bagus. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri, pengalaman saya yang saya ceritakan, pertama kan keluarga selama perawatan di sini, biasanya keluarga yang diputuskan untuk home care ini pasti perawatan sudah cukup lama, mungkin sudah lebih dari 2 minggu, mungkin sebelum ada perawatan di RTI, balik ke ruangan, setelah itu akan dilakukan perawatan home care. Biasanya ini GCS kan GCS yang belum bagus-bagus juga, mungkin pasiennya masih GCS mungkin 1-3 kita lakukan dekalkulasi, mungkin 1-3 semacamnya, atau mungkin yang lebih bagus ME udah bisa 4 atau 5. Ini yang pertama kita harus kaya adalah bagaimana memberikan nutrisi pada pasien tersebut. Misalnya pasien masih terpasang NGT, masih terpasang ini, karena yang kita tahu untuk fungsi recovery pertama yang paling penting adalah pemberian nutrisi. Nutrisi sendiri mungkin kalau saya belum bisa diberikan langsung karena pasien tadi belum sadar, kalau kita lakukan dengan pemeriksaan NGT, pasien diajarkan, supaya keluarga pasien diajarkan bagaimana mengurus NGT tersebut. Nanti juga berikutnya kapan harus diganti untuk NGT-nya, misalnya kalau misalnya kita harus diganti, terus kalau misalnya kita lihat juga bagaimana pemberian susunya, kapan saja diberikan susunya, susu apa yang diberikan, mungkin bisa diajarkan kepada pasiennya, atau mungkin yang lain, misalnya VCO atau yang lain yang dapat diberikan via NGT untuk meningkatkan kebutuhan kalori. Setelah itu juga pasien yang akan cenderung bedridden dalam waktu lama, diajarkan juga pada keluarganya untuk mobilisasi, saya miring kanan, miring kiri. Lalu setelah itu juga untuk mencegah terjadi ulkus, setelah itu juga diajarkan keluarganya, misalnya pasien-pasien yang fungsi batuknya belum bagus, kita juga bantu ajarkan untuk bagaimana caranya chest physiotherapy yang sederhana, misalnya kita tepuk dadanya dari belakang, cara nempuknya bagaimana kita ajarkan pada keluarga pasiennya supaya tidak jadi retensi sputum perburukan di rumah. Setelah itu juga mungkin yang kita ajarkan bagaimana room stretch secara pasif yang dapat diberikan kepada pasien untuk seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, kan ada resiko terjadi kontraktur, resiko terjadi pada otot-otot yang tidak digunakan pada pasien-pasien yang berdiri lama. Itu kita ajarkan bagaimana otot-otot muscle main, soalnya itu kita lakukan stretch supaya mencegah terjadi kontraktur, dan persiapan juga supaya nanti saat pasiennya siapa tahu bisa bangun tidak atrofi, seperti itu kita ajarkan juga pada pasiennya. Mungkin itu yang DKI ke pasiennya juga, sambil kita takut-takutin COVID di sanglah, nah mungkin itu kombinasinya supaya pasien siapa tahu dengan risiko infeksi yang sangat tinggi. Kalau misalnya pasien perawatan lama di sana nanti diinfeksi, kita ingatkan lagi pasiennya udah pernah terinfeksi, kebetulan selamat, kita ingatkan lagi nanti resiko terinfeksi, begitu infeksi lagi sebulan lagi 2 bulan perawatan di sana, seperti itu. Biasanya sulit atau enggak kita tawarkan, kalau tidak ya home care, panggil perawat, panggil ini dari yang lain atau dinas sosial untuk membantu perawat. Mungkin dari pengalaman saya, mungkin ada yang bisa tambahkan, mungkin senior lebih berpengalaman juga dalam mengkaji. Terima kasih Pak untuk Stephen untuk saya. Ya, bagaimana Stephen? Sudah cukup bagus memang untuk jawaban dari Bu Ana. Mungkin sedikit yang sering saya lihat terlupakan itu, sebetulnya saya juga belajar ini dari TS lain, dari TS orto, yaitu posisi kaki ya. Saat pasien tidur, posisi kaki itu cenderung terjadi plantar fleksi. Hal ini nanti mengakibatkan saat pasien akan mulai, apabila nanti saat sudah mulai mobilisasi, pasien saat mau memulai nanti sudah jadi seperti foot drop, karena ototnya tidak terbiasa untuk dilatih. Otot lain memang dalam keadaan netral. Nah, untuk yang satu ini kaki sering tidak dalam keadaan netral karena yang terjadi adalah plantar fleksi. Jadi nanti pas baru bangun akan terus kayak foot drop. Kalau saya belajar dari tes orto itu tambahannya, saat pasien tidur di bagian telapak kakinya itu diberikan bantal atau tekanan supaya setidaknya dia bisa dalam posisi normal, atau ya posisi normal lah, jangan sampai posisi, kan setidaknya posisinya posisi netral, karena salah satu posisi tubuh yang dalam keadaan tertidur tidak dalam posisi netral itu adalah telapak kaki.
yang nanti posisinya plantar flexi, nanti dia mulai belajar berjalan, kakinya justru kayak foot drop. Jadi itu harus kita perhatikan juga untuk supaya diinfokan kepada keluarga. Dan memang sangat penting untuk rehabilitasi ini, bahkan dari sebelum operasi kita harus sudah mengingatkan kepada pasien dan keluarga, bukan hanya tentang mortalitasnya tinggi, tetapi perawatan pasca operasi. Jangan sampai keluarga ada yang kasarnya seperti menyesal, karena akhirnya kan ini bisa menjadi beban baru untuk keluarga kalau merawat lama ini, yang saya sempat pelajari dari salah satu webinar. Karena ada beberapa keluarga sebetulnya kalau dilakukan wawancara menjadikan pasien yang vegetatif ini jadi beban baru untuk mereka, dan ini penting untuk kita edukasi terutama pada pasien-pasien yang memang ingin kita upayakan untuk tetap survive tapi dengan kondisi fungsional yang kurang baik untuk ke depannya. Terus tambahan lagi untuk teman-teman yang di depan, biasanya kan kita ada konsul ke rehab medik. Rehab medik itu tidak akan datang di hari libur seperti hari ini, mereka nggak datang. Ataupun kalaupun di jam kerja mereka hanya datang 1 kali sehari. Jadi kita harus edukasi kepada keluarga. Rehab medik itu hanya membantu keluarga untuk meluruskan atau menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi akan dijalankan. Tapi sejak hari ke-1 kita sudah harus edukasi bahwa keluarga memiliki peran yang besar dalam rehabilitasi ini, karena nggak mungkin kita benar-benar bisa semua pasien pagi, siang, sore, malam kita lakukan pasif leg movement, pasif muscle stretch itu. Jadi kita harus jelaskan juga kepada keluarga, seperti yang sering dijelaskan juga oleh Prof. Jo, sambil cerita, sambil ngobrol sama pasiennya, diajak ngobrol terus. Itu rehabilitasi yang paling baik sebetulnya. Panggilan dari keluarga terdekat, diajak ngobrol, itu sangat merangsang stimulus kepada otak, dan juga sambil melakukan pasif muscle stretch untuk menghindari atrofi dan kontraktur dari sendi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Prof. Mohon tambahannya. Baik, terima kasih masukannya Stephen. Jadi Bu Ana sudah berusaha untuk menjawab tadi ya. Kalau pernah suatu saat nanti kan kalian akan stase ke luar negeri. Di luar negeri dan di kita itu ada scoring untuk mengetahui kemampuan menelan. Idealnya seperti itu. Kalau pasiennya belum sadar, kita konsulkan ke rehab medik untuk menanyakan swallowing ability-nya, kemampuan untuk mengunyah, deglutisi, kemampuan untuk mengeluarkan liur, drooling, kemampuan untuk swallowing, air liur, dan voice cleaning, jadi suaranya seperti berdaham itu seperti itu, throat cleaning namanya. Kemudian kemampuan dia untuk minum cairan, liquid, kemudian memasukkan semi solid hingga solid. Nah itu yang idealnya dilakukan ya Stefannya. Kalau usaha-usaha seperti common sense-nya Warna juga tidak, jadi dilihat pasiennya sadar apa enggak. Kalau enggak sadar ya pakai NGT. Nah itu secara umum. Tapi yang pertanyaan Stefan kan kapan pasiennya dikasih makan minum, maksudnya lewat oral ya. Yang pertama pasiennya harus vigilan dulu. Vigilan itu waspada, dia alert lah bahasanya, atau kompos mentis. Nah orang yang kompos mentis itu pun dicek juga, di sana dia nelan. Karena tidak semua orang yang waspada kemudian bisa throat cleaning, bisa seperti itu, atau bisa batuk coughing-nya bisa normal atau efektif, belum tentu bisa menelan. Makanya perlu dicek kemampuan dia untuk deglutisi, ngunyah sampai jadi cair atau semi liquid makanannya, dan menelan apa ada keluar dari tepi mulutnya bercampur liur, itu drooling namanya. Kemudian mampu berubah nak suaranya setelah dia makan atau minum, berubah nak suara pasien. Kenapa?
Karena kalau suara berubah, itu artinya sebagian atau sedikit makanan itu masuk ke laring. Itu bahaya aspirasi. Harusnya suaranya tidak berubah. Apalagi kalau pasiennya simpatan atau apa namanya itu ya. Ya bahasa Balinya simpatan. Itu menunjukkan kemampuan menelannya belum sempurna. Ada namanya GUS score. Ya. Jadi gagging swallowing screening score. Jadi di sana kalau nilainya 20 itu sudah makan normal. Jadi kalau nilainya ternyata 15 sampai 19 itu mild swallowing disturbance, itu mempunyai mild risk of aspiration. Itu makanannya mungkin dikasih semi solid. Jangan yang solid dulu. Nanti kalau skor GUS-nya kalian nanti cari GUS score, gagging swallowing score. Kalau dia skornya 10 sampai 15 itu moderate risk of aspirasi. Itu makanannya ya liquid dulu, jangan dikasih semi solid maupun solid. Diet cair itu. Nah kita kan nggak tahu kalau rehab medik itu ngukur, padahal mereka nulis di sana, kaliannya yang nggak merhatikan. Misal kalian punya pasien CKB, konsul rehab medik kan gitu. Nah, mereka akan menilai semuanya, kemampuan untuk menggerakkan chest exercise mereka berikan, breathing exercise mereka berikan, ROM exercise mereka berikan, termasuk elevasi kaki, posisi normal kaki, dan stalking anti-DVT dan seterusnya itu mereka berikan, cuman kita nak membaca apa yang mereka tulis ya. Pasien-pasien yang akan diberi makan, mereka menilai ini dietnya mampunya diet cair karena gas skornya atau gagging swallowing skornya masih mungkin 12 kan gitu. Nah, yang severe risk of aspirasi itu kalau gas skornya 9 ke bawah. Di mana itu nyari, Prof? Itu teman-teman kalian yang residen rehab medik kalau ada yang dari Unair belum buka prodinya, baru akan buka. Tapi kan sudah menerima residen apa namanya? Stase ya. Atau dokternya langsung yang nulis, itu bisa dilihat ya. Nah, kalau tidak tahu tentang scoring itu bisa dengan common sense-nya Bu Ana tadi, pasien sadar nggak, itu dicoba untuk minum diet cair, kalau bisa naik ke bubur saring. Jadi DM harus tahu bahwa nutrisi yang diberikan gizi itu ada tahapannya. Diet cair itu biasanya diberi susu. Susunya biasanya 1 gelas 200 cc, isinya 200 kalori. Maksimal pemberian susu 6 kali. Jadi tiap 4 jam 1 gelas susu. Jadi kalau murni diet cair per sonde atau diet cair per oral, maksimal pasiennya mempunyai kalori cuma 1.200. Nah, defisit kalorinya tolong diperhitungkan ya. Kemudian setelah bisa diet cair akan naik bubur saring. Nah, itu semi solid. Nah, setelah bubur saring bisa, baru bubur biasa. Nah, bubur biasa tidak muntah, baru ke nasi tim. Nasi tim tidak masalah, baru diet bebas atau diet nasi ya. Itu perhatikan, jangan nggak tahu ya, padahal tertulis, kelihatan di meja itu, kadang nggak dimakan karena nggak terasa garam. Kalian harus perhatikan apa yang dikasih itu kok beda-beda. Ada yang buburnya di sebelahnya cuman ada gula Jawa atau gula Bali. Oh, itu berarti bubur saring. Ada bubur, ada telur cuman setengah butir, sampingnya ada sayur yang wajahnya tidak menyenangkan. Nah, itu namanya bubur biasa. Sebelahnya pasiennya, oh itu kok ada nasi tapi kelihatan agak lembek, itu nasi tim. Ada telur 1 bukan setengah, ayamnya 1 potong kecil.
sama kerupuk, sama teh. Nah itu diet nasi tim. Nah pasien yang sudah ribut, nelpon bersuara keras, nah itu nasi biasa udah jelas. Nasinya jumlahnya dicetak biasanya pakai mangkok, itu sudah diet biasa atau nasi ya. Tidak share-share gitu kayak bubur, tapi sudah dicetak. Nasinya biasanya agak keras karena berasnya beras yang jelek ya. Kalau kalian banyak minum habis makan nasi itu mematu bahasa kalian itu. Artinya mematu itu kembang berasnya di perut, aduh kesakitannya. Jadi itu diet nasi. Sebelahnya ayamnya bukan potong kecil tapi satu paha. Telur satu tambah satu potong rendang atau ati. Itu sudah diet nasi. Coba selihat-selihatnya liatin, oh beda ya. Sayurnya sudah agak banyak, tidak berantakan kelihatannya. Mungkin diwadahin satu mangkok sup, ada bungkus plastiknya. Terus ada susu di sebelahnya, itu udah diet nasi. Itu yang tanpa scoring. Jadi common sense dipakai seperti Bono bilang. Coba tes dulu, oh nggak simpatan ya dia cairan, besoknya bubur saring. Kalau mau scoring secara akademis ya itu ya, pakai gagging swallowing score. Nah untuk home care tadi benar sudah Stephen bilang, home care itu biasanya yang berangkat adalah satu dokter, satu perawat dengan satu supir pakai ambulan. Yang dilakukan home care adalah pemeriksaan vital sign, menjamin kebersihan, higienitas dan sanitasi rongga mulut, rongga mata, kelopak mata, rongga telinga, hidung, kemudian saluran pembuangan, kencing dan BAB. Itu biasa dilihat sampai pelipatan pahanya, ada enggak iritasi dan sebagainya, karena sering urin dan feses bikin iritasi. Kemudian memandikan sekali saja dan memberi moisturizing untuk melembabkan kulit-kulit yang kemungkinan terjadi pressure sore, belakang kepala oksipital, belakang tulang belikat, di sakrum dan di calcaneus. Itu dikasih biasanya minyak telon atau baby oil ya. Home care itu biasanya dilakukan. Jadi ada tensi nadi, respirasi, suhu sama temperatur sama fast, nyeri atau tidak ya. Nanti home care akan lapor ke DPJP sebelumnya bagaimana perkembangannya ya. Post operasi apakah ada dehiscence, apakah ada leakage atau ada fistal, itu juga dilaporkan. Home care biasanya ngikuti 3 bulan. Setelah 3 bulan biasanya dilepas ya. Itu ada biayanya home care. Jadi biasanya setiap 2 kali dalam seminggu datang. Nah, ajarkan segera keluarga inti agar mereka membuat jadwal aplausan untuk ngurus pasiennya ya. Benar kata Stephen, 80% waktu penyembuhan itu ada di rumah. 20% saja peran dari surgery maupun penanganan rumah sakit. Baik, saya kira pembahasannya sudah cukup luas, mudah-mudahan bisa dimengerti karena waktu juga. Nanti kalau ada pertanyaan lain dari yang
Halo? Koneksinya terputus. Halo Biondi, silakan mulai. Ya, izin Prof. Screening pada pasien-pasien dengan kecurigaan cervical trauma atau cedera pada spine. Nexus kriteria ini kriterianya sangat simpel, terdiri atas 5 macam kriteria, di mana ada tidaknya nyeri pada tulang belakang midline posterior, ada tidaknya intoksikasi, kemudian level dari kesadaran pasien, kemudian ada tidaknya neurological deficit, dan ada tidaknya suatu painful distraction injury. Bila semua tidak ada, berarti kita tidak membutuhkan suatu pemeriksaan radiologi yang lebih jauh lagi untuk menentukan apakah pasien tersebut memerlukan pemeriksaan radiologi tersebut. Untuk distraction injury sendiri nanti kan saya jelaskan, di mana di sini distraction injury merupakan suatu cedera di mana itu ditentukan oleh si dokter sendiri, menentukan apakah si cedera ini bisa membuat suatu rasa sakit yang cukup sehingga si pasien dapat melupakan cedera pada lehernya atau mendistrak dari cedera pada lehernya. Seperti contohnya adalah beberapa hal berikut yang disebutkan, misalnya fraktur pada tulang panjang, kemudian ada visceral trauma yang membutuhkan surgery, kemudian ada laserasi yang besar, misalnya degloving dan degloving injury atau crush injury, kemudian adanya luka bakar yang cukup luas, ataupun luka-luka yang dapat menyebabkan impairment akut pada fungsi dari pasien tersebut. Selain cedera-cedera di atas, cedera-cedera lainnya yang dapat menyebabkan si pasien tersebut terdistrak dari cedera di lehernya, hal itu pun bisa dikatakan sebagai distracting injury. Ini nexus kriteria yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian jika bisa kita perhatikan apabila tidak ada respon nyeri, kemudian di semua kriteria di atas ini memenuhi, kita bisa melepas collar neck pada pasien dan tidak membutuhkan imaging dari si spine lebih lanjut lagi. Di mana kriteria ini memenuhi
kita bisa mempercayai yaitu punya sensitivitas sekitar 100%. Kemudian untuk mnemoniknya yang bisa gampang sehingga gampang atau mudah untuk diingat, bisa dengan NSAID, di mana N-nya neurodefisit, kemudian S-nya adalah spinal tenderness atau midline, nyeri pada midline posterior, kemudian ada alter mental status, ada penurunan kesadaran atau perubahan dari kesadaran, kemudian ada tidaknya tanda-tanda intoksikasi, dan yang tadi ada tidaknya distracting injury, ID. Kemudian dari bagian ini bisa lebih mudah kita lihat bahwa dengan Nexus, dengan kriteria yang sederhana, ada pasien-pasien yang baru datang di UGD, misalnya bisa kita pelajari dengan misalnya pada dokter-dokter muda dan lain sebagainya, dan pada kita yang bekerja di UGD, pada pasien yang datang dengan cedera, kebanyakan pasien datang dengan cedera, kita nilai apakah pasien tersebut alert kesadarannya atau tidak. Apabila pasien tidak kesadarannya menurun, maka kita bisa mencurigai adanya cedera spinal pada pasien tersebut. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu ada tidaknya cedera spinal pada pasien. Kemudian apabila ternyata pasien awake, kemudian kita lanjutkan kepada yang berikutnya, kita lihat apakah ada tidaknya tanda-tanda intoksikasi, misalnya apakah pasien barusan minum alkohol atau menggunakan obat-obatan tertentu, kemudian ada tidaknya neurovokal defisit, ada nyeri yang dapat mendistraksi pasien, kemudian ada tidaknya nyeri pada tulang belakang. Apabila salah satu di sini ada, maka kita bisa mencurigai adanya spine injury. Dan apabila semuanya tidak ada, berarti pasien dapat kita singkirkan adanya spine injury tersebut. Seperti itu. Kemudian terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, makasih Biondi sudah mereminding pada semua residen, baik yang baru maupun yang sudah senior. Nexus kriteria mungkin tidak tersurat secara detail, tapi sudah tersirat dalam keseharian. Ada pasien, apakah ada defisit neurologis, kemudian apakah ada nyeri tekan di garis tengah pada saat lock roll, apakah kesadarannya menurun, apakah ada intoksikasi obat atau alkohol, yang terakhir apakah nyeri saat didistrak. Itu merupakan dasar kita mencurigai adanya C-spine problemnya. Sehingga perlu foto cervical lateral cross table maupun sampai ke CT scan ya. Jangan sampai lupa itu ya, ini karena lupa makanya jadi mengingatkan dirinya dan seluruh residen ya. Sampai di sana ada pertanyaan mungkin dari yang baru ya. Joseph, Dede, Gus Adi ada tanya tentang nexus kriteria. Izin Prof, Dede Prof. Dede silakan. Izin Prof bertanya. Mungkin ini sering juga kita hadapi dilema selama kita jaga di depan. Mungkin kita bisa, terima kasih atas penjelasannya beliau Biondi. Jadi ini Nexus ini tentu sangat berguna dan menjadi patokan kita untuk pada daerah yang abu-abu. Misalnya kita terima pasien yang tidak, tentu dalam praktiknya tidak semua pasien kita terima dalam kondisi yang jelas seperti textbook. Mungkin Nexus ini bisa menjadi patokan bagi kita, menjadi rambu-rambu kapan kita harus melakukan pemeriksaan radiologi atau tidak. Yang menjadi pertanyaan, tadi Bli Biondi juga sempat mempresentasikan kalau untuk Nexus ini bisa digunakan untuk salah satu kriteria untuk melepas hard collar nih ke Prof. Jadi bertanya pada Bli Biondi, apakah misalkan kita temukan semua low list kriteria ini, apakah dengan yakin apakah kita bisa kita menemukan biasanya dirujukan dengan pasien dengan hard collar, apakah kita bisa melepas pada saat itu juga apabila kita menemukan semua kriteria low risk ini, dan terutama pada pasien juga dengan
pemeriksaan radiologi yang susah, misalnya kita sudah berusaha untuk curiga ada kejegaan spinal, tapi misalnya hasil fotonya masih belum layak baca, misalnya sudah kita cross table, sudah kita swimmer view, tapi masih belum bisa mengekspos misalnya C7 dan T1, apakah dengan Nexus ini sudah kita meyakinkan diri atau percaya diri untuk melakukan bahwa tidak ada cedera di cervical tersebut dan melepas hard collar tersebut? Terima kasih Prof. Dokter, mohon bimbingan. Biodi bisa jawab? Izin Prof mencoba menjawab. Ini kalau berdasarkan dari Nexus kriteria yang telah dilakukan di Amerika yang telah dilakukan di 21 center dengan 34.000 kurang lebih 34.000 kasus, dikatakan kalau apabila memenuhi kriteria tersebut, kita bisa meyakinkan diri bahwa memang tidak terjadi cervical injury pada pasien dengan trauma. Jadi bila semuanya kita temukan, mungkin kita bisa melepaskan, kita yakin bahwa melepaskan cervical collar dari pasien. Terima kasih. Mungkin ada mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bioni sudah berusaha menjawab Bapak sekalian. Jadi tolong diingat bahwa Nexus itu adalah suatu penggunaan X-ray, studi penggunaan X-ray, makanya namanya National Emergency X-ray Utilization Study. Jadi kalau Nexus ini menyatakan ada sesuatu, misalkan ada neural deficit, ada spinal tenderness, salah satu aja, ada altered consciousness, ada intoksikasi, kemudian yang terakhir ada distracting injury, yang berkaitan kemudian langkah kita adalah foto gitu dia ya. X-ray utilization, jadi foto cervical itu jawabannya. Atau kalau ada CT scan bagus CT scan. Nah kalau berkaitan dengan soft collar, hard collar itu dilepas atau enggak, pada suara-suara dulu. Itu lain lagi pakai Canadian suspend rule ya. Jadi pada yang low risk itu pada Canadian suspend rule, apakah mekanisme tabrakannya belakang ditabrak dari belakang, itu mekanismenya ringan. Apa bedanya Prof? Kalau depan lawan depan tuh head collision itu resultan, itu benturan. Ini kalau belakang tabrak, nah itu ringan karena ini mungkin berhenti atau sedang melaju, kalau ditabrak kan resultannya berkurang. Kalau tabrakannya ringan seperti itu rear end collision, bukan head on collision. Kalau head on collision itu berat, rear end collision jetnya ditabrak, nah itu biasanya dianggap ringan. Kalau dianggap ringan itu keempat hal yang dianggap ringan adalah: satu, tabrak belakang; kedua, pasiennya datang jalan, ya, bukan digotong. Kenapa Pak? Tadi dia kecelakaan. Nah itu ambulatori berjalan ya. Ketiga, dia enggak ngaku sakit Pak leher dan, nah, kemudian Pak yang tekan diperiksa palpasi sakit dan, nah itu buka collar brace-nya dia. Satu lagi, kalau setelah kita lepaskan collar brace-nya, Pak sakit makin, nah coba noleh ke kiri 45 derajat, ke kanan 45 derajat sendiri, nah juga sakit, itu pulang, nggak pakai collar, nggak perlu difoto ya. Itu klinis-klinis yang kita pakai. Mungkin tidak tertulis seperti itu adanya, tersurat, tapi sudah tersirat dalam keseharian, cuman kaliannya yang nggak merhatikan. Coba kalau lihat Prof. Sri menerima pasien cervical, sakit Pak, dilonggarkan cervical collarnya. Nah, benang niki tekan dia yang sakit, dan nah itulah, itu Prof. Sri mengecek low risk-nya. Ya. Kalau high risk kan jelas, umur di atas 65 itu high risk pakai collar. Kemudian mekanisme yang dianggap berbahaya itu misalnya jatuh dari ketinggian, tabrakan head on collision, kepala nuncep,
Misalnya kolam lagi dikeringin, tamunya mabuk, mekecos dia ke kolam, itu lengah, itu kadang itu sering terjadi. Malah nuncep. Saya yang operasi ya bukannya gimana, senang juga ngoperasi kan, cuman ya kasihan ya gitu. Apalagi pasien tua, mekanismenya berat, datang dengan hiperestesia, alodinia, kena anginnya, kipas angin udah aduh-aduh, baru dipegang perawat udah marah. Itu jelas itu high risk ya. Itu pakai kolar jelas. Nah, jadi bedakan antara perlu tidaknya kolar atau imobilisasi brace dan perlu tidaknya X-ray ya. Saya kira kurang lebih mirip itu. Oh, kalau tidak perlu di X-ray berarti tidak perlu di kolar. Nah, kurang lebih mirip, tapi kita pegang kriterianya bahwa Nexus itu adalah X-ray utilization study. Nah, Canadian suspend rule itu tentang imobilisasi. Kalau sudah jelas tidak perlu imobilisasi ya pulang. Kalau udah pulang ya jelas tidak perlu X-ray ya, kurang lebih ya. Beda-beda tipis. Ya bagus. Pertanyaannya memperjelas. Kalau seandainya kakak-kakaknya Dede juga kadang-kadang agak sedikit kurang paham. Jadi dengan pertanyaan Dede dan jawabannya Bioni, serta saya jelaskan lagi, lebih paham 100% ya. Ada lagi dari Glenn, mungkin Glenn, mana Glenn ya? Jangan pegang-pegang pantat perawat, Glenn. Oke bro, bener bro. Ya. Kamu suka lirik-lirik lirik-lirik yang apa gluteus maximusnya yang menuuk, itu kamu lirik-lirik. Bener bro. Karena kan istrinya jauh dan baru kemarin pulang ke Apa. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Nexus kriteria Canadian itu di Kanada ya. Canadian suspend rule. Itu kita gunakan untuk men-screen. Nanti kalau instable atau tidak, gunakan slit pada cervical, klik pada thoracolumbar ya. Ada juga scoring dari Punjabi score sama di atas 5, operasi 4, judgement dari konsulennya di bawah 4 tidak operasi. Apapun yang kalian pakai silahkan, tapi konsisten. Kalau pakai skor ini itu pegang terus ya, jangan berubah-ubah nanti bingung, patokannya bingung. Tadi saya putuskan operasi pakai skor yang mana ya biar tidak bingung ya. Kalau ada pertanyaan, terima kasih. Bioni, stop sharing. Saya kasih sedikit pendahuluan tentang metodologi penelitiannya. Kenapa saya kasih materi-materi penelitian? Karena penelitian dan pengembangan Litbang